Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, beriman dan berhikmat. Sekali lagi, beriman dan berhikmat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu kisah tentang seorang pemuda yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Satu ketika terjadi musibah banjir di tempat pemuda tersebut. Ketika air sudah mulai masuk ke dalam rumah, lalu ada perahu yang datang lewat, dan orang di perahu itu berkata kepada pemuda itu, "Mari ikut bersama dengan kami keluar dari tempat ini, karena banjir terus naik." Lalu pemuda itu berkata, "Tidak, saya percaya Tuhan pasti bisa menolong dan Tuhan pasti bisa menyelamatkan saya." Lalu perahu itu pergi meninggalkan dia. Air terus naik. Akhirnya pemuda itu dia naik ke atas atap rumah. Lalu lewat speedboat, dan orang di speedboat itu berkata, "Mari ikut dengan kami pergi dari tempat ini." Tetapi pemuda itu berkata, "Tidak, saya percaya Tuhan pasti menolong saya dan Tuhan pasti menyelamatkan saya." Speedboat itu pun pergi meninggalkan pemuda itu. Dan air terus naik, dan akhirnya sampai ke dada pemuda itu. Lalu datang helikopter, dan orang yang ada di helikopter itu berkata kepada pemuda itu, "Mari naik ke atas helikopter ini, pergi dari tempat ini, karena air terus naik." Pemuda itu pun tidak mau. Dia berkata, "Tidak, saya percaya Tuhan pasti menolong saya dan Tuhan pasti menyelamatkan saya." Lalu helikopter itu pergi meninggalkan pemuda itu. Singkat cerita, air terus naik, maka tenggelamlah pemuda itu dan meninggal. Kemudian ketika ia sampai ke sorga, pemuda itu dia komplain kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, saya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan saya dari bencana banjir itu?" Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Dengan cara seperti apa lagi yang harus saya lakukan untuk menolongmu? Saya sudah mengirimkan perahu, tetapi kamu tidak mau naik. Saya sudah mengirimkan speedboat, tapi kamu juga tidak mau naik. Dan yang terakhir, saya mengirimkan helikopter, tetapi engkau pun tidak mau naik." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita ini kita belajar bahwa pemuda itu sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, tetapi tidak berhikmat. Itu sebabnya pagi hari ini renungan kita adalah beriman dan berhikmat. Pentingnya kita beriman dan berhikmat. Beriman boleh, beriman baik, beriman harus, tetapi kita juga harus berhikmat. Karena dengan berhikmat kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Dengan hikmat kita bisa bijak melihat situasi dan keadaan. Dengan bijaksana kita bisa melihat masa depan kita yang baik. Dengan bijak kita bisa mengatur seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus menjadi orang yang berhikmat, beriman dan berhikmat? Yang pertama,
beriman tanpa berhikmat itu adalah kebodohan. Beriman tanpa berhikmat itu adalah konyol. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita beriman, tetapi kita tidak berhikmat, kita akan konyol. Itu namanya konyol, itu namanya kebodohan. Karena itu kita harus beriman dan berhikmat supaya kita bijaksana. Kalau orang bijaksana bisa melihat malapetaka, ia akan bersembunyi. Tetapi orang yang tidak bijaksana, itu dia akan berjalan terus dan akan kena celaka. Yang kedua, beriman tanpa berhikmat mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu berbahaya, lalu kita tetap melakukannya dengan alasan kita percaya kepada Tuhan, maka itu namanya mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa itu racun, lalu sengaja kita meminumnya, ya kita akan mati. Tetapi kalau kita tidak tahu itu racun, lalu kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita minum, itu kita tidak akan mati. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, lalu kita tetap meminumnya, maka kita akan mati. Jadi beriman tanpa berhikmat itu namanya kita mencobai Tuhan. Lalu berikutnya, beriman tanpa berhikmat itu namanya nekat. Beriman sama nekat itu bedanya tipis. Sulit untuk membedakan itu langkah iman atau nekat. Contohnya, kalau kita punya penghasilan setiap bulan 5 juta, lalu kita mengambil mobil dengan cicilan 4 juta per bulan, dengan satu harapan bahwa setiap bulan Tuhan pasti akan mencukupkan, sehingga setiap bulan cicilan itu bisa dibayar. Secara logika, penghasilan 5 juta, cicilan mobil 4 juta itu tidak masuk di akal. Karena kebutuhan bukan hanya untuk cicil mobil, tetapi ada kebutuhan yang lain, untuk makan, untuk keperluan yang lain. Sehingga kalau kita punya penghasilan 5 juta dan punya cicilan mobil 4 juta sebulan, itu namanya kurang bijak, kurang berhikmat. Jadi beriman tanpa berhikmat itu namanya nekat. Jadi buat kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang yang percaya, yang beriman dan berhikmat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika virus corona masuk ke Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan supaya setiap orang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Keputusan pemerintah itu menjadi pro dan kontra di tengah-tengah gereja. Ada gereja yang terus mau beribadah di gereja dengan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Tetapi ada juga gereja-gereja yang mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah dengan alasan bahwa mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Orang yang beribadah di gereja mengklaim bahwa mereka lah orang-orang yang beriman. Sementara yang beribadah di rumah adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beribadah di rumah mengklaim bahwa mereka lah orang-orang yang berhikmat.
Tetapi mereka yang beribadah di gereja adalah orang-orang yang tidak berhikmat. Jadi kita melihat bahwa terjadi pro dan kontra. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang beribadah di rumah dan di gereja sama-sama benar. Dalam posisi bahwa kalau yang satu menganggap beriman, yang satu menganggap berhikmat. Yang benarnya adalah kita harus beriman dan berhikmat. Kita perlu beriman, tetapi kita juga harus berhikmat. Sehingga dalam hidup ini dengan kita berhikmat, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana dalam hidup ini, bijaksana melihat situasi, kondisi, keadaan, dan bijaksana untuk melihat masa depan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita menjadi orang Kristen yang beriman dan berhikmat. Beriman dan bijaksana. Biarlah hari ini kita jalani hari ini dan kita terus menjadi orang-orang yang beriman dan berhikmat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.